Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, hari terakhir bulan Juli 2020. Tidak terasa. Teman-teman, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman dari bacaan hari ini. Kita mulai dengan Lenormand, 3 kartu. Ya, kita lihat ini adalah saat kita menerima hadiah. Menerima hadiah karena kita pernah memilih sesuatu dan artinya dalam pilihan kita tidak bisa berada di dua pintu pada saat yang bersamaan. Berarti kita sudah merelakan salah satu pergi. Ya, atau salah satu tidak dipilih pada saat ini, apapun bentuknya. Saya mulai dari The Butterfly, Oracle Cards, for life changes, ya. Yang pertama saya melihat emotion dan ini semua kartu jumping. Ini adalah previous events. Causes leading to the situation-nya adalah emosi. You're evolving and progressing, so it's natural for you to have a different perspective now than you did before. Jadi ini yang berubah adalah emosi, perasaan. Jadi bukan intelektual, barangkali pengetahuannya sama, tetapi kekayaan pemahaman kita tentang berbagai emosi sudah jauh berbeda. Ya, kita lebih menghormati emosi orang lain, kita lebih menghormati emosi diri kita sendiri. Dan current situation-nya adalah family changes, apapun maknanya di sini. This card comes to you with the announcement of change in your family. Ya, untuk beberapa orang perubahan dalam keluarga itu mungkin adanya anggota keluarga yang datang atau pergi. Tetapi buat beberapa orang ini perubahan adalah bagaimana kita membina kembali hubungan yang lebih baik. Atau mungkin kita melihat ada perubahan setelah ada revelation, ada informasi baru terkait bagaimana hubungan kita dengan anggota keluarga lain. Dan near future-nya adalah retirement. This card indicates a change in your work schedule, most likely related to reducing your hours of employment. Apapun ini ke depan, dan ambil jika resonate adalah ketika kita bisa menjadi lebih efisien dalam bekerja dan mungkin ada beberapa hal yang membuat kita lebih terfokus sehingga kita bisa bekerja dengan waktu yang lebih singkat dengan penghasilan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Yang kedua dari Angel Therapy Oracle Card adalah emotional sensitivity. Barangkali dengan perubahan di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan kelak, ya, itu membawa kita pada perasaan sensitif, menjadi peka dalam hal emosi. Dan kalau kita lihat gambarnya memang di sini angels-nya sedang bersedih. Honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. Jadi ini seperti memberi pertanda bahwa kita sebenarnya mencintai semua dan perubahan itu di balik dari kebahagiaan yang bisa diambil ada sesuatu yang mungkin kita harus lepaskan. Dan terakhir, ini dari Mystical Shaman Oracle, satu kartu dan ini adalah kartu yang jumping juga, di Owl. Owl is the master of the night. The night sendiri menunjukkan bahwa tidak semuanya jelas. She can see situation with perfect clarity, more so when it is dark, and is able to discern truth when others are sightless. Jadi sebagian dari kita dan mudah-mudahan kita semua mampu melihat yang lebih jauh daripada apa yang bisa ditampakkan, terutama dalam situasi gelap. Dalam situasi gelap itu semuanya tidak terlihat. Somehow kita bisa menemukan titik di mana kita bisa mulai untuk memahami satu hal. Dan orang lain mungkin tidak bisa menemukan hal tersebut karena the owl atau burung hantu itu punya kemampuan lebih dibandingkan orang lain. She helps you find your light and your lightness in darkest moment
of your life and embrace the night as your ally. Jadi ketidaktahuan itu barangkali buat kita tidak merasa nyaman, tetapi sebenarnya kalau kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, dan kelebihan kita untuk memahami situasi yang masih dalam ketidaktahuan itu, kita punya advantage di situ, kita punya kelebihan. Hari ini bulan conjunction dengan South Node, dan South Node saat ini station, dan kalau kita lihat derajatnya 26 derajat 4 menit, itu di situ ada sekitar, dia berada di edaran galactic center. Di sini adalah saat dimana bulan seperti mendapatkan kesempatan untuk menemukan hal yang baru yang tidak terduga. Jadi ini seperti ditarik energinya. Mungkin kita menjadi sensitif, tetapi kemudian dari situasi yang tidak jelas gelap, galactic center itu seperti lingkaran yang bisa menyedot energi dan kita tidak tahu di mana ujungnya, dan itu semua adalah gelap. Dia oposisi dengan Venus yang dekat, hampir conjunction ya, dengan North Node. Jadi sepertinya memang saat ini adalah saat yang tepat buat kita untuk mendahulukan apa yang menjadi kepentingan dari banyak orang, karena dia ada di Gemini ya, Venus. Dan Venus di Gemini ini menunjukkan bahwa dia berada di lingkungan dengan banyak orang. Sementara kita, dan digambarkan karena ini bacaan harian, sebenarnya bulan juga bagian dari diri kita, tetapi bacaan harian biasanya kita melihat dari posisi bulan. Bulan ada di Sagittarius, yang ini berarti kita melihat lebih jauh dari apa yang bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Memang itu, jadi awalnya itu terlihat dari bulan berada di Sagittarius, dia bertemu dengan South Node. South Node adalah tentang karma, tentang masa lalu yang sudah lewat, dan bagaimana kejadian di masa lalu itu punya konsekuensi terhadap kita. Artinya, kalau di masa lalu kita berintegritas tinggi, maka sangat besar kemungkinan kita mendapatkan kembali energi dari apa yang kita lakukan di saat lalu. Kalau misalnya kita tidak mengerjakan PR kita, maka memang itu tidak bisa memberi kita kekuatan untuk melangkah ke hal yang lebih maju. Jadi ini perbedaan antar individu akan terlihat dari seberapa besar dia sudah mengupayakan apapun ya, pemecahan masalah, atau tentang mendapatkan, mengumpulkan harta, atau mendapatkan perhatian dan simpati dari orang. Di sini kita lihat T-square masih terjadi sebenarnya dari tanggal 30, ini masih ada sampai di tanggal 31, hampir sama ceritanya. Dan kalau kita lihat matahari di Leo itu trine dengan Chiron, tanggal 30 juga sudah mulai, tanggal 31 lebih kental energinya. Ini menunjukkan bahwa kita akan lebih mudah mengekspresikan ketidakpuasan, mengekspresikan rasa luka di masa lalu. Jadi ada hal yang kita tidak terlalu happy, kita akan lebih mudah mengutarakannya. Dan Merkurius yang trine dengan Neptunus, maka mungkin kita akan melebih-lebihkan sesuatu. Ini mungkin bisa terjadi, apalagi karena Merkurius juga square dengan Lilith dan Mars. Jadi hati-hati dengan perkataan, mungkin bukan perkataanmu tapi perkataan dari orang lain. Quincunx dengan Vesta. Oke, Quincunx dengan Vesta, bulan dan South Node itu menunjukkan kalau somehow kita sebenarnya sudah punya keberpihakan pada satu sisi ketika ada konflik atau ada dua belah pihak atau lebih yang sedang berkonflik tadi. Kita sebenarnya sudah punya sisi di mana kita
memegang posisi kita. Kalau dari hari ini memang ada sesuatu yang baru. Kalau menurut saya dengan bulan yang conjunction dengan Galactic Center dan dengan South Node itu sendiri membuka banyak kesempatan baru, karena yang tadinya tertutup gerbangnya sekarang seperti dimungkinkan untuk terbuka, tapi memang kita masih ragu untuk melangkah. Sarannya adalah untuk melihat emosi mana yang paling mendekatkan diri kita, dan mungkin ini ada kaitannya dengan masa lalu ya, Six of Cups. Dan dengan The Magician yang ada di sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa ini adalah saat untuk kita mulai berkreasi. Dan sepertinya bacaan kemarin juga The Magician di kanan hanya terbalik, dan hari ini tegak. Jadi ini adalah saatnya untuk melakukan sesuatu, dan apa yang kita bisa pelajari adalah kita mungkin perlu melihat situasi di masa lalu, dan kita sensitif terhadap orang-orang di sekitar kita karena mereka punya pengalaman, mungkin tidak semuanya pengalaman yang positif, tetapi jelas buat kita ini adalah terbukanya kesempatan baru. Kita ambil wisdom within. Iya, kita dapat light. Jadi ini sepertinya memang dari tadi adalah tentang gelap dan terang. Ada informasi yang baru muncul hari ini. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Everything I think, say, and do adds light to my life. Jadi ada satu pemahaman, satu revelation dari situasi hari ini yang berbeda dari situasi sebelumnya. Dan ini challenge-nya adalah kita melihatnya dengan kejelasan yang maksimal. I move forward with clarity because I know where I'm going. Masalahnya adalah ternyata tidak mudah menemukan light tersebut, karena ya tadi kita kalau melihat gambar awalnya tadi adalah situasi yang tidak terlalu jelas. But somehow sepertinya kita memang harus memilih mencari yang akan memberikan kita lebih bagus, sesuatu yang lebih bagus untuk kita. Guidance-nya adalah perspektif yang lebih tinggi. Fokusnya adalah pause. Fokuskan pada tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan saya pikir ini yang paling penting, new beginning, karena new beginning ini juga keluar di sini ya. New beginning. Dan barangkali penghargaan buat kita ini menunjukkan bahwa kita dimungkinkan untuk mengambil satu tindakan baru. Dan new beginning-nya ini saya melihat ketika orang menilai kita dari kinerja di masa lalu yang memungkinkan kita mendapatkan penghargaan dan kesempatan untuk melakukan yang lebih baik ke depan. Oke teman-teman, saya pikir bacaan hari ini adalah new beginning. Ya, ada hal baru yang terbuka. Itu juga karena kita sudah mengupayakan untuk ini bisa datang pada kita hari ini, yang tadinya kita pikir sudah tidak mungkin akan datang kepada kita, ternyata tetap diberikan kepada kita. Dan ini mungkin diawali tadi dengan perubahan besar, perubahan dalam keluarga maupun perubahan di dalam pekerjaan. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.